Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nuriza, NPM 2020 11 Prodi D3 Keperawatan Stikes Baitur Rahim. Kami dari kelompok 3 akan membacakan resum yang berjudul Asuhan Keperawatan Pasien dengan Kehilangan dan Berduka dari Keperawatan Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Pranata, NPM 2020 11 dosen pembimbing. Muhammad Hidayat, Escape Biomed. Saya akan menjelaskan tentang escape kehilangan dan berduka kelompok 3 Ratu dan Eri Pranata. Konsep teori. Pengertian kehilangan dan berduka. Kehilangan dan berduka merupakan bagian integral dari kehidupan. Kehilangan adalah suatu kondisi yang terputus atau terpisah atau memulai sesuatu tanpa hal yang berarti sejak kejadian tersebut. Kedua, tanda dan gejala kehilangan. A. Ungkapan kehilangan. B. Menangis. C. Gangguan tidur. D. Kehilangan nafsu makan. E. Sulit berkonsentrasi. F. Karakteristik berduka yang berkepanjangan, yaitu mengingkari kenyataan kehilangan terjadi dalam waktu yang lama, sedih berkepanjangan, adanya gejala fisik yang berat, keinginan untuk bunuh diri. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kehilangan. A. Arti dari kehilangan. B. Sosial dan budaya. C. Kepercayaan spiritual. D. Peran seks. E. Status sosial ekonomi. F. Kondisi fisik dan psikologi individu. 4. Tipe kehilangan. Kehilangan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu 1. Aktual atau nyata, mudah dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain, misalnya amputasi, kematian orang yang sangat berarti atau dicintai. Yang kedua, persepsi, hanya dialami oleh seseorang dan sulit untuk dapat dibuktikan, misalnya seseorang yang berhenti bekerja atau di PHK menyebabkan perasaan kemandirian dan kebebasannya menjadi menurun. 5. Jenis-jenis kehilangan. Terdapat 5 kategori kehilangan, yaitu 1. Kehilangan seseorang yang dicintai. Kehilangan seseorang yang dicintai dan sangat bermakna atau orang yang berarti adalah salah satu yang paling membuat stres dan mengganggu dari tipe-tipe kehilangan yang mana harus ditanggung oleh seseorang. Yang kedua, kehilangan yang ada pada diri sendiri atau loss of self. Bentuk lain dari kehilangan adalah kehilangan diri atau anggapan tentang mental seseorang. Anggapan ini meliputi perasaan terhadap keatraktifikan diri sendiri, kemampuan fisik dan mental, peran dalam kehidupan dan dampaknya. Ketiga, kehilangan objek eksternal. Kehilangan objek eksternal misalnya kehilangan milik sendiri atau bersama-sama, perhiasan, uang atau pekerjaan. Keempat, kehilangan lingkungan yang sangat dikenal. Kehilangan diartikan dengan terpisahnya dari lingkungan yang sangat dikenal, termasuk dari kehidupan latar belakang keluarga dalam waktu satu periode atau bergantian secara permanen. Kelima, kehilangan kehidupan atau meninggal. Seseorang dapat mengalami mati baik secara perasaan, pikiran dan respon pada kegiatan dan orang di sekitarnya sampai pada kematian yang sesungguhnya. 6. Fase-fase kehilangan dan berduka. Fase berduka menurut Kubler-Ross. 1. Fase penyangkalan atau denial. Fase ini merupakan reaksi pertama individu terhadap kehilangan atau individu tidak percaya, menolak atau tidak menerima kehilangan yang terjadi. Pernyataan yang sering diucapkan adalah itu tidak mungkin atau saya tidak percaya. Yang kedua, fase marah atau anger. Fase ini dimulai dengan timbulnya kesadaran akan kenyataan terjadinya kehilangan. Individu menunjukkan perasaan marah pada diri sendiri atau kepada orang yang berada di lingkungannya. 3. Fase depresi. Individu berada dalam suasana berkabung karena kehilangan merupakan keadaan yang nyata. Individu sering menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara atau putus asa, dan mungkin sering menangis. Keempat, fase penerimaan atau acceptance. Pada fase ini, individu menerima kenyataan kehilangan, misalnya, ya akhirnya saya harus dioperasi, apa yang harus saya lakukan agar saya cepat sembuh. Tanggung jawab mulai timbul, dan usaha untuk pemulihan dapat lebih optimal. Fase kehilangan menurut Engel. 1. Pada fase ini, individu menyangkal realitas kehilangan dan mungkin menarik diri, duduk tidak bergerak atau menerawang tanpa tujuan. Yang kedua, pada fase kedua ini, individu mulai merasa kehilangan secara tiba-tiba dan mungkin mengalami keputusasaan secara mendadak, terjadi marah, bersalah, frustasi, dan depresi. 3. Fase realistis kehilangan. Individu sudah mulai mengenal hidup, marah, dan depresi, sudah mulai menghilang dan individu sudah mulai bergerak ke perkembangan kesadaran. Fase berduka menurut Rando. 1. Penghindaran. Pada fase ini terjadi syok, menyangkal, dan ketidakpercayaan. Yang kedua, konfrontasi. Pada fase ini terjadi luapan emosi yang sangat tinggi ketika klien secara berulang melawan kehilangan mereka dan kedudukan mereka paling dalam. Ketiga, akomodasi.
Pada fase ini klien secara bertahap terjadi penurunan duka yang akut dan mulai memasuki kembali secara emosional dan sosial sehari-hari di mana klien belajar hidup dengan kehidupan mereka. Yang keempat, teori Martocchio. Martocchio 1985 menggambarkan 5 fase kesedihan yang mempunyai lingkup yang tumpang tindih dan tidak dapat diharapkan. Kesedihan biasanya reda dalam 6-12 bulan dan berduka yang mendalam mungkin berlanjut sampai 3-5 tahun. Fase pengingkaran. Reaksi pertama individu yang mengalami kehilangan adalah syok, tidak percaya, atau mengingkari kenyataan bahwa kehidupan itu memang benar terjadi, dengan mengatakan tidak, saya tidak percaya itu terjadi, atau itu tidak mungkin terjadi. Yang kedua, fase marah. Fase ini dimulai dengan timbulnya suatu kesadaran akan kenyataan terjadinya kehilangan. Individu menunjukkan rasa marah yang meningkat yang sering diproyeksikan kepada orang lain atau pada dirinya sendiri. Fase tawar-menawar. Individu telah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif, maka ia akan menuju ke fase tawar-menawar dengan memohon kemurahan pada Tuhan. Respon ini sering dinyatakan dengan kata-kata, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan sering berdoa. Apabila proses ini oleh keluarga, maka pernyataannya sering keluar adalah, kalau saja yang sakit bukan anak saya. Kemudian fase depresi. Individu pada fase ini sering menunjukkan sikap menarik diri. Kadang sebagai pasien sangat penurut, tidak mau bicara, menyatakan keputusasaan, perasaan tidak berharga, ada keinginan bunuh diri dan sebagainya. Fase penerimaan. Fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan. Pikiran yang selalu berpusat kepada objek atau orang yang hilang akan mulai berkurang atau hilang. B. Konsep escape pada klien dengan kehilangan dan berduka. 1. Pengkajian. Kajian meliputi upaya mengamati dan mendengarkan isi duka cita klien. Apa yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, diperhatikan melalui perilaku. Beberapa percakapan merupakan bagian pengkajian agar mengetahui apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Perilaku coping yang adekuat selama proses. A. Faktor predisposisi. Fase A. B. Fase prestipitasi. Kehilangan sifat biopsikososial lain meliputi kehilangan kesehatan, kehilangan fungsi seksualitas, kehilangan harta benda atau orang yang dicintai, kehilangan kewarganegaraan. C. Mekanisme coping. Coping yang sering dipakai individu dengan kehilangan respon antara lain denia represi secara berlebihan dan tidak tepat. D. Respon spiritual, kecewa dan marah terhadap Tuhan, penderitaan karena tinggal atau merasa tinggalan, tidak memiliki harapan, kehilangan makna. Respon fisiologis. 1. Sakit kepala, insomnia, berat badan turun, tidak bertenaga. F. Respon emosional, merasa sedih, cemas, kebencian, merasa bersalah, perasaan mati rasa. G. Respon kognitif, gangguan asumsi dan keyakinan, mempertanyakan, berupaya menemukan makna kehilangan. Perilaku individu dalam proses berduka sering menunjukkan perilaku seperti menangis tidak terkontrol, sangat gelisah, perilaku mencari. 2. Analisa data, merasa putus asa dan kesepian, kesulitan mengekspresikan perasaan. Data objektif, menangis, mengingkari kehilangan. Diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan asuhan perawatan kehilangan dan berduka. Duka cita terganggu, resiko duka cita terganggu. Pohon masalah, isolasi sosial, duka cita terganggu, ketidakefektifan coping individu, kehilangan orang yang dicintai, intervensi tujuan umum. Pasien beberapa aktif melalui proses berduka secara tuntas. Tujuan khusus mampu mengungkapkan perasaan berduka, menjelaskan makna kehilangan. Kalian dapat mengungkapkan kemarahannya secara verbal. Kalian dapat mengatasi kemarahannya dengan coping yang adaptif. Tahap tindakan perawatan, mengingkari, jelaskan proses berduka. Beri kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan perasaannya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Marah, dorong dan beri waktu kepada pasien untuk mengungkapkan kemarahan secara verbal. Melawan dengan kemarahan. Fasilitas ungkapan kemarahan pasien keluarga, hindari menarik diri dan dendam karena pasien keluarga bukan marah pada perawat. Tawar-menawar, bantu pasien untuk mengidentifikasi rasa bersalah. Depresi, identifikasi tingkat depresi, bantu mengurangi rasa bersalah. Berikan kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan kesedihan. Harga perasaan pasien bersama
Pasien bahas pikiran negatif yang sering timbul. Penerimaan sediakan waktu untuk mengunjungi pasien secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Riza. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pelaksanaan. Masalah utamanya adalah kehilangan dan berduka. Strategi pelaksanaan. Masalah utama kehilangan dan berduka. Pertemuan pertama, respon mengingkari terhadap kematian suami. A. Proses keperawatan. Yang pertama, kondisi klien tampak menangis terus dan tampak lemah. Diagnosa duka cita terganggu. Pertama, klien dapat membina hubungan saling percaya. Yang kedua, klien mampu mengungkapkan perasaan berduka. 4. Tindakan keperawatan. A. Bina hubungan saling percaya. B. Jelaskan proses berduka. C. Berikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan perasaannya. D. Mendengarkan dengan penuh perhatian. E. Secara verbal dukung pasien, tapi jangan dukung pengingkaran yang dilakukan. F. Teknik komunikasi diam dan sentuhan. G. Perhatikan kebutuhan dasar pasien. C. Strategi pelaksanaan. Yang pertama, fase prainteraksi. Perawat melihat data-data pasien meliputi identitas pasien, alamat, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, riwayat kesehatan. Perawat telah siap melakukan tugasnya tanpa ada masalah pribadi yang terbawa-bawa. Fase orientasi. Selamat pagi Bu Ningrum. Pagi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perkenalkan Bu, saya perawat Ratu. Jadi Bu, hari ini saya akan membantu Ibu untuk melewati masalah Ibu. Bagaimana Ibu? Apa Ibu punya waktu sekitar 10-15 menit? Saya akan menemani Ibu sampai ke makam, sampai prosesi pemakamannya selesai ya Bu. Iya. Fase kerja. Apakah Ibu mau menyampaikan sesuatu? Saya merasa sangat sedih sekali. Baiklah Ibu, saya paham dengan perasaan Ibu saat ini. Ibu sedih dan semua yang di sini pun juga sedih. Tapi semua itu sudah kehendak Allah, Bu. Kita sebagai manusia hanya bisa berserah diri dan menerima semua ini. Ibu mau minum? Saya ambilkan ya, Bu. Silakan diminum, Bu, untuk menenangkan diri Ibu. Bagaimana dengan makan? Coba sedikit ya Bu, agar Ibu tidak lemas. Apakah Ibu mau ke makam? Iya, Sus. Baiklah, akan saya temani ya Bu. Fase terminasi. Setelah kembali dari makam, bagaimana perasaan Ibu? Saya tidak bisa menghilangkan perasaan sedih saya. Saya merasa begitu kehilangan. Ibu masih tampak sedih. Saya akan pulang dulu ya Bu. Usahakan Ibu minum dan istirahat ya. Nanti 2 hari lagi saya akan datang ke sini lagi ya Bu, di jam yang sama. Iya. Baiklah Bu, sampai jumpa. Pertemuan kedua. Respon marah terhadap kematian suami. A. Proses keperawatan. 1. Kondisi klien masih tampak sedih dan menyendiri. 2. Diagnosa duka cita terganggu. Ketiga, klien dapat mengungkapkan kemarahannya secara verbal. Yang keempat, klien dapat mengatasi kemarahannya dengan coping yang adaptif. Yang keempat, tindakan keperawatan. Dorong dan beri waktu kepada pasien untuk mengungkapkan kemarahan secara verbal tanpa melawan dengan kemarahan. Bantu pasien atau keluarga untuk mengerti bahwa marah adalah respon yang normal karena merasakan kehilangan dan ketidakberdayaan. Fasilitas ungkapan kemarahan pasien dan keluarga. Hindari menarik diri dan dendam karena pasien atau keluarga bukan marah pada perawat. Tangani kebutuhan pasien pada segala reaksi kemarahannya. B. Strategi pelaksanaan. 1. Fase prainteraksi. Perawat telah siap melakukan tindakan selanjutnya tanpa ada masalah pribadi yang terbawa-bawa. Yang kedua, fase orientasi. Selamat pagi Ibu. Masih ingat dengan saya? Saya perawat Ratu yang kemarin kesini Bu. Tampaknya Ibu sedang kesal. Ibu bisa ceritakan kenapa Ibu tampak kesal? Saya akan menemani Ibu selama 20 menit ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini aja Bu. Di halaman depan aja. Oh baiklah kalau begitu. 3. Fase kerja. Apa yang membuat Ibu kesal? Saya kesal karena harus kehilangan suami saya begitu cepat.
Apa yang Ibu rasakan saat kesal dan apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi kekesalan Ibu? Saya merasakan ibu marah, ingin menangis. Kenapa semua ini bisa terjadi kepada saya? Saya mengatasi kekesalan saya hanya dengan menangis. Baiklah Bu, saya mengerti. Ada beberapa cara untuk meredakan kekesalan Ibu, yaitu tarik nafas dalam, istighfar, berwudu, sholat, dan bercakap-cakap dengan anggota keluarga Ibu yang lain. Ibu punya hobi olahraga atau hobi yang lainnya? Saya hobi membaca. Oh ya, kalau begitu Ibu bisa melakukan hobi itu untuk dapat mengatasi kekesalan Ibu. Fase terminasi. Nah, kalau masih muncul rasa kesal, coba lakukan cara yang kita bahas tadi ya Bu. Mau coba cara yang mana? Saya mau sholat dan menyibukkan diri saya dengan membaca. Baiklah, mau dijadwalkan Bu? 2 hari lagi, Sus. Baiklah, 2 hari lagi kita bertemu lagi ya Bu di sini. Membahas tentang perasaan Ibu lebih lanjut bagaimana Bu? Iya, Sus. Baiklah, kalau begitu saya mohon pamit dulu ya Bu. Sampai jumpa.